Jadi 10 tanda hari kiamat adalah 10 kejadian-kejadian besar yang aneh yang menunjukkan akan tiba hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ada dua. Ada tanda-tanda kecil hari kiamat, ada tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil disebut asyratus sa'at as-sugra, yang besar namanya asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil banyak ya. Seperti diutusnya Nabi SAW, seperti tersebarnya zina, banyaknya kebodohan tersebar, banyaknya pembunuhan, mati mendadak ya. Misalnya orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, orang bertemu hanya memberi salam kepada yang dikenal, wanita buka aurat, ini semua tanda-tanda kecil. Banyak, ada sekitar 50-an tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tanda-tanda besar ada 10, artinya kalau sudah terjadi tanda besar itu menjelang hari kiamat. Tanda-tanda besar tersebut, apa tadi? Keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian 3 longsor besar, longsor di daerah timur, longsor di daerah barat, longsor di daerah Jazirah Arab. Kemudian di antaranya dukhan, asap yang luar biasa yang di atas muka bumi. Kemudian di antaranya matahari terbit dari barat. Kemudian berikutnya ada dabbah, keluar hewan berbicara dengan manusia. Dan akhiruha, kata Nabi yang terakhir, narun takhruju min qa'ri adan, itu api yang keluar. Ini kata mereka, inilah yang dimaksud. Sehingga terjadinya adalah di dunia, yaitu sebelum hari kiamat. Dan ini dirojihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari. Beliau menyebutkan kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya disebutkan Allah memberikan, ketika itu Allah memberikan sakit kepada tunggangan-tunggangan, sehingga qalla dhahru, tunggangan-tunggangan menjadi sedikit. Ketika keluar api, orang-orang berusaha naik ke tunggangan, tapi tunggangan pada mati, tunggangan cuma sedikit. Makanya pada naik satu onta bertiga, berempat, bersepuluh, karena tunggangan pada mati. Dan adanya penyakit mengenai hewan-hewan tunggangan itu terjadinya di dunia. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya mereka yattaquna biwujuhihim hadab wasyauk, mereka melindungi wajah mereka dengan tangan mereka, takut kena duri, takut kena ketinggian, dan ini semua sifat dunia. Karena padang mahsyar itu datar, tidak ada gunung, tidak ada apa? Lembah. Adapun dataran yang masih ada duri itu dataran sifat dunia. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan mereka masih di dunia. Mereka masih di dunia. Adapun penjelasan tentang hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan, maksudnya ketika api tersebut keluar dari negeri Adan, menggiring manusia ke negeri Syam. Api kemana-mana, dia menggiring seluruh dunia ke bawah ke negeri Syam. Maka ketika itu orang-orang berusaha untuk mencari tunggangan supaya kabur dari api tersebut. Sampai disebut dalam riwayat ada seorang berusaha membeli onta tua dengan kebunnya yang luas, tapi dia tidak mendapatkannya. Dan ini namanya jual beli masih di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat sudah nggak ada jual beli. Dia ingin jual kebunnya untuk bisa beli asyarif, yaitu onta yang sudah tua, yang penting dia selamat. Maka akhirnya gara-gara api keluar ada 3 model manusia. Model yang pertama yang dia punya tunggangan, dia naik sendiri dan dia bawa bekal sehingga dia ragib, dia semangat bahwasanya dia bisa selamat, dan rahib, dan dia takut dikejar apa? Api, tapi dia selamat. Taib. Ini yang orang-orang pertama punya tunggangan-tunggangan. Model kedua yang tunggangannya sedikit, sehingga satu onta berdua, satu onta bertiga, satu onta berempat, satu onta bersepuluh, ganti-gantian mereka. Satu naik, satu jalan, satu naik, satu jalan. Ada yang satu ekor onta, 2 orang sekaligus. Takut dikejar oleh api. Yang tidak dapat tunggangan, mereka jalan. Sampai dalam sebagian riwayat, ada yang akhirnya kebakar. Mereka jalan. Berusaha jalan menghindari api. Terkadang kalau mereka udah capek, apinya diam tungguin. Pagi hari, sore hari, malam hari, api nungguin. Ketusirang diserang lagi sama api, jalan lagi. Ini tentu aneh, karena ini namanya tanda-tanda hari kiamat. Sehingga mereka terkumpul, baru kemudian terjadi kiamat kubra.